Balik lagi bersama saya Rina Yuliza. Di dalam video kali ini, saya akan membahas tentang metodologi hukum Islam. Objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu fikih dibagi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wadi'i. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtida, al-tahyir, dan al-wadi'i. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu yang pertama, ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Yang kedua, nad, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklif dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, karahah, tanzih, nad, dan ibaah. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasar pada dalil yang pasti, seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi, jika perintah itu berdasarkan pada dalil yazani, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula halnya dengan larangan. Jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qat'i, disebut haram. Sebaliknya, jika larangan itu didasarkan pada dalil yazani, maka tergolong pada hukum makruh. 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan taklifiyah, yang artinya tuntutan atau memberi beban. Taklifi disebut pula sebagai jenis perbuatan hukum. Hukum wadi'i ialah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain atau musabab, atau sebagai syarat yang lain yang dinamakan masyrut, atau sebagai penghalang yang dinamakan mani adanya yang lain. Hukum wadi'i dibagi 3, yaitu sebab, syarat, dan mani. Tafsir salah satu metode pengalihan hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian, nas-nas yang terkandung di dalamnya ditujukan untuk mukallaf. Makna untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud upaya ulama di bidang usul fikih dan bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio dalam menggali makna dan maksud yang dikandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Meskipun nas Al-Quran dan Sunnah telah muhkamah, campur tangan akal tidak dapat dielakkan. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayah. Tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskannya atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Munasabah al-ayah merupakan cara kerja akal yang ijtihadiyah, karena akal mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Ijtihad yang kedua yaitu sebagai metode pengalihan hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahda, artinya al-mayaqah, sulit, berat, susah, atau sukar. Menurut Rahman Syafi'i, secara etimologis, kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan atau al-masyaqqah. Juga artinya dengan kesanggupan dan kemampuan. At-taqa. Kata juhdah yang selanjutnya menjadi ijtihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengerahkan semua tenaga. Ijtihad ialah usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu. Jika tidak sungguh-sungguh, tidak dapat disebut ijtihad, melainkan takfir, berpikir biasa dan sederhana. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul, yaitu mengerahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dari dalil-dalil syariah yang terperinci. Dari semua definisi tentang ijtihad tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah yang pertama, pengarahan akal pikiran para fuqaha atau usuliyin. Yang kedua, menggunakan akal dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah. Dan yang keempat,
menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan. Selanjutnya, dalil-dalil yang ada dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kezaniannya. Dan yang terakhir, hasil ijtihad berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Sekian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.